Hello? Halo semua, Burger Clipper lagi di sini. Selamat datang buat kalian yang baru menemukan channel ini, yang akan terus berusaha memberikan hiburan lewat penjelasan film-film kesayangan kita. Spesial buat para penonton setia yang gercep noel tombol like. Kali ini kita akan bernostalgia dengan membahas sebuah film yang cukup lawas berjudul Solo tahun 2013. Bercerita tentang seorang remaja yang dipaksa berkemah sendirian di sebuah pulau terpencil demi bisa menjadi seorang pemandu camping. Namun siapa sangka pulau tersebut ternyata dihuni sosok pria gelo yang doyan menghabisi siapapun yang ada di dekatnya. Bisa dibayangkan dong, apa jadinya jika seorang remaja 17 tahun satu pulau bersama seorang psikopat? Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari sesi curhat-curhatan si gemoy Jillian bersama seorang psikolog. Karena sejak kematian adiknya, Jillian selalu bermimpi buruk dan dihantui oleh perasaan bersalah. Namun kita belum tahu nih, kesalahan seperti apa yang ia maksud. Lalu Jillian memberitahu bahwa di libur musim panas ini, ia memiliki pekerjaan sebagai pembimbing di sebuah perkemahan. Bu psikolog pun berharap kegiatan tersebut bisa menjadi terapi bagi Jillian yang sedang kena mental. Lanjut kita melihat ketika untuk pertama kalinya, Jillian mengikuti pelatihan sebagai pembimbing atau konselor camping. Keberadaan Jillian si anak baru tentunya menjadi perhatian para senior, terutama si AA Marty yang merupakan anak dari pemilik lokasi perkemahan ini. Kemudian Jillian diberi pengarahan oleh si pemilik camp, sebelum nantinya membimbing para bocil berkemah. Dan sebagai syarat sah menjadi konselor di tempatnya, Jill diwajibkan untuk berkemah sendirian terlebih dulu, di mana uji skill dan nyali tersebut dilakukan di sebuah pulau selama 2 hari 2 malam. Jill tentu saja kepikiran apakah bisa atau tidak, apalagi perkemahan solo tersebut akan dilakukan besok. Di sore harinya, Jill yang sedang galau ditemui Marty yang ujug-ujug ingin memotretnya, di mana foto tersebut katanya biasa dilakukan sebelum para junior berkemah di pulau itu. Kemudian Marty mengingatkan Jill untuk berhati-hati, karena sebelumnya seorang calon konselor tidak bisa bertahan akibat gangguan jurig penunggu pulau. Entah cuma candaan atau memang beneran, Jill semakin khawatir menghadapi challenge yang membagongkan itu. Hingga ketika di malam harinya, Jill memastikan kabar dari Marty kepada si Besti yang telah membawanya ke tempat ini. Lalu temannya bercerita bahwa 20 tahun lebih yang lalu, seorang bocil bernama Jani dinyatakan menghilang ketika berkemah di pulau itu. Dan menurut selentingan kabar, hantu Jani itulah yang menjadi penunggu pulau. Jill yang masih saja mengalami mimpi buruk tentang sang adik, semakin bersemangat untuk berada di perkemahan ini. Kemudian ia buru-buru menemui Fred yang sudah standby untuk mengantarkannya ke sebuah pulau yang berada di tengah-tengah danau. Singkat cerita, mereka pun tiba di pulau milik Fred yang susah sinyal. Lalu Fred membawa Jill ke sebuah lokasi yang biasa digunakan para calon konselor menjalani solo camping. Setibanya di lokasi, Fred memberitahu bahwa perkemahan ini sudah tak lagi ramai seperti dulu. Dan karena alasan itulah, ia sebenarnya berniat untuk menjual pulau ini kepada seorang pengembang. Akan tetapi Jill boro-boro peduli, karena yang ia pikirkan bagaimana cara melewati 2 malam yang sepertinya bakalan menyeramkan. Setelah melakukan tugasnya, Fred pun pergi meninggalkan Jill seorang diri. Sementara Jill bergegas mendirikan tenda meski tidak punya pengalaman sedikit pun. Setelah semuanya beres, Jill iseng ngoprek radio burik dari peralatan milik Fred. Dan sungguh tak disangka, kegabutan Jill malah membuat radio tersambung ke radio bosnya. Hello? Jillian,
Fred pun auto marah karena Jill tidak boleh menggunakan radio kecuali keadaan darurat saja. Dirasa cuma bikin bete, Jill memutuskan untuk ngabolang menjelajahi pulau saja. Saat menemukan sebuah boneka, Jill merasa heran karena di pulau ini tidak ada siapapun. Kemudian ia membawanya itung-itung untuk menemani kesendiriannya. Lalu karena tubuh Jill sudah bau belerang, ia berniat untuk mandi di tepi danau. Akibat kurang main di tengah kebun, ceker Jill yang mulus terkena ranting sampai mengeluarkan darah. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara gonggongan Doggy dari kejauhan. Jill benar-benar kaget saat orang tak dikenal sedang sumpagung di depan tenda. Lalu ia bergegas membungkus aurat sebelum lato-latonya diterkam orang asing ini. Excuse me? Melihat wajah Jill yang penuh tanya, pria bernama Ray ini menjelaskan bahwa kedatangannya ke sini tak lain setelah mendengar teriakan seorang wanita yang meminta tolong. Mendengar kabar tersebut, Jill berkata tidak mungkin, karena di pulau ini cuma ada dirinya. Dirasa cuma perasaannya saja, Ray pun berniat untuk kembali mancing mania. Tapi ketika melihat luka di kaki Jill, Ray mengajak untuk mengambil perban di perahunya. I'm a counselor, almost. Meeting you. Aduh, gimana ya? Actually, I probably could use some help. Watch your feet. There we go. Wouldn't give to be a... Setelah mendapat perawatan dari Ray, kekhawatiran Jill pun kandas karena Ray ternyata orang baik. Ia pun merasa lega saat mendengar Ray katanya akan singgah lagi ke pulau ini. Wake up. Saat terbangun akibat mimpi buruk lagi, Jill kaget ketika melihat tenda tidak tertutup rapat. Entah apa atau siapa yang baru saja mendatangi tendanya. Jill pun ketakutan saat melihat perbekalan makanannya bergoyang sendiri. Selang beberapa saat, Jill menenggak obat penenang yang sudah biasa ia konsumsi. Berharap ia bisa kembali tidur dan bermimpi indah bersama para peri. Untuk kali ini Jill benar-benar panik melihat semua perbekalannya habis dan berantakan. Hingga ia pun menduga seseorang pasti sudah mengerjainya. Hello? I can see you. You can come out. Who the f*** is out there? Whoa, hey. Keberadaan Marty seolah menjadi jawaban dari semua keanehan yang dialami Jill. Akan tetapi Marty menyangkal jika semua itu bukanlah perbuatannya. Karena kedatangannya ke sini hanya untuk memastikan Jill menjalani kemah dengan baik. Kemudian Jill menceritakan apa yang telah terjadi. Berikut sebuah boneka yang telah ia temukan. Namun sungguh tak disangka, ternyata boneka itu sudah menghilang juga. Kemudian Jill memaksa Marty untuk menemaninya mengungkap siapa pelaku dari semua keanehan ini. Lacey told me the Janie stories. He was on the trip. Di tengah pencarian mereka, Jill membicarakan kisah Janie yang ia dengar dari temannya. Marty pun membenarkan kabar tersebut. Terlebih karena waktu itu, ayahnya lah yang menjadi konselor Janie dan teman-temannya. Dan menurut informasi, kemungkinan besar Janie tewas akibat tenggelam. Mengingat bocah itu punya kebiasaan tidur sambil berjalan. Tapi anehnya, rasa ingin tahu Marty itu malah membuat ayahnya menjadi pemarah, bahkan menjadi seorang pemabuk berat. Jill dan Marty baru tahu jika di pulau ini terdapat sebuah tenda yang entah milik siapa. Mereka pun langsung mengeceknya takut ada pasangan jadah yang numpang bermain kerambol di pulau ini.
Keberadaan boneka temuan Jill menjadi bukti kuat bahwa si pemilik tenda adalah orang yang telah menyatroninya tadi malam. What is it? Lalu saat Jill menemukan banyak foto bocah perempuan, ia langsung memberitahukannya kepada Marty. Jill jelas merasa heran dengan sikap Marty yang seolah menyembunyikan sesuatu tentang foto-foto itu. Let me see. Sungguh tak disangka ternyata gadis perempuan di dalam foto adalah Jani. Lalu Jill bergegas menghubungi Fred untuk memberitahukan semuanya. Hello, Fred? Whoa, wait. Untuk kedua kalinya Marty bersikap aneh hingga merusak radio Jill. Sikap itu pun membuat Jill akhirnya menduga jangan-jangan tenda yang tadi adalah milik Marty. Akan tetapi Marty menyangkalnya. Malahan ia curiga jika tenda itu adalah milik ayahnya. Karena di salah satu foto, ia melihat keberadaan ayahnya ketika menjadi pembimbing Jani. Dugaan itu pun diperkuat oleh kebiasaan ayahnya yang selalu mabuk-mabukan di pulau ini. Dari foto itu pun Jill akhirnya tahu bahwa boneka yang ia temukan ternyata boneka milik Jani. Lalu tiba-tiba datanglah Ray yang terlihat khawatir saat melihat Jill bersama orang lain. Sementara kedatangan Ray yang katanya sedang memancing jelas membuat Marty marah. Karena bukan cuma masuk properti ayahnya, semua orang pun tahu bahwa di kawasan ini dilarang untuk memancing. Lalu ketika Jill menceritakan kejadian aneh yang menimpanya, Ray pun mengaku bahwa ia baru saja melihat seseorang yang misterius di pulau ini. Sebelum terjadi sesuatu yang mengerikan, Ray menyuruh Jill untuk menunggu. Sementara ia dan Marty akan mengecek lagi tenda yang mereka temukan. Okay, being alone. All right. Look familiar to me. Saat Ray dan Marty melakukan penyelidikan, Jill pun mencari sinyal untuk memberitahu temannya akan keadaan ini. Lalu tiba-tiba Ray yang sudah terluka kembali dan memberitahu bahwa ia dan Marty baru saja diserang oleh seseorang. Terlihat Jill pun ketakutan apalagi saat mendengar Marty katanya telah diculik. Kemudian Ray menyuruh Jill untuk segera berkemas, karena bagaimanapun juga mereka harus segera kabur dari pulau ini. Oh! Now! Jill baru sadar ternyata selain Fred, Ray pun menjadi konselor ketika Jani dinyatakan menghilang. Sontak ia pun curiga, jangan-jangan Ray adalah orang di balik semua keanehan ini. Kemudian Jill pura-pura menghubungi temannya, agar Ray mendengar bahwa sebentar lagi akan ada orang-orang yang akan menjemput Jill. Coming from camp. Hit some stranger and now he's on the island. Mendengar bantuan akan segera datang, Ray pun akhirnya pergi lebih dulu. Put a bandage on this. All right, be careful. Kecurigaan Jill kini terbukti karena bukannya pergi, Ray malah mengecek tenda yang sudah pasti itu miliknya. Setelah sadar sudah dibohongi Ray, Jill tidak habis pikir apa alasan Ray menghajar Marty sampai babak belur. Lalu ketika mendengar kedatangan Ray, ia bergegas menyabotase tenda agar tidak bisa dibuka. Saat Jill menyelamatkan Marty, Ray sedang sibuk menggali tanah dan seolah sedang mencari sesuatu. Sementara Jill kini kebingungan bagaimana cara untuk meminta bantuan kepada Fred. Play dead. Play dead. Play dead. Kemudian Jill kembali mencari sinyal dengan membuat pesan terlebih dulu kepada temannya. Karena siapa tahu aja, setelah sinyal didapat, pesan tersebut secara otomatis terkirim. Melihat Marty sudah menghilang,
Jill yakin bahwa Fred pasti telah membawanya. Kemudian Jill yang sudah muak memberanikan diri untuk menantang Ray duel. Akibat pelukan rasa piton, Jill yang kesulitan bernapas akhirnya pingsan. Singkat cerita, si sengklek Ray mengungkapkan perasaan bersalahnya atas menghilangnya Jani di masa lalu. I haven't felt nothing. Dari pernyataan tersebut, Jill tidak heran lagi dengan kelakuan Ray yang sudah kena mental kronis. Kemudian Jill ikutan curhat bahwa nasib mereka sebenarnya sama, di mana pada saat Jill menemani adiknya berenang, ia malah asik ngobrol bersama temannya, hingga ia pun tidak sadar ketika adiknya sedang tenggelam dan berakhir dengan kematian. Lalu Ray berkata jika dirinya bukan cuma menyesal saja, tapi ia takut ditangkap oleh polisi akibat kelalaiannya itu. Kemudian Ray memaksa Jill untuk memperagakan detik-detik ketika Jani dinyatakan menghilang. Di mana pada saat itu, Jani yang sedang mengalami tidur berjalan melenggang menuju pantai. Walk. No! You wanted to swim. That's when you woke up. What's going on? Help me! Help me! Singkat cerita, Ray yang semakin gila berniat untuk mengubur Jill hidup-hidup. Ia pun terus berkata jika dirinya sudah putus asa mencari jasad Jani yang entah berada di mana. Mendengar perkataan tersebut, Jill bisa menebak bahwa setelah Jani mati tenggelam, Ray menguburnya untuk menghilangkan jejak dari kelalaiannya. Kemudian Jill memaksa Ray untuk mengingat-ingat lagi di mana lokasi Jani dikuburkan. I can help you remember. Yes. You in the hole. Berkat bantuan Jill, Ray pun kini bisa mengingat di mana ia menguburkan Jani. Dan di keesokan harinya, pesan dari Jill diterima oleh temannya. Tapi sayang, ia terlambat memberitahu Fred yang sedang OTW menuju pulau. Di waktu yang sama, Jill yang akan dibawa ke suatu tempat langsung kaget saat melihat tulang belulang Jani yang telah ditemukan Ray. Sekian lama tak jumpa, para mantan konselor Jani ini pun akhirnya bertemu. Kemudian Ray berkata sejak mendengar pulau ini akan dijual, ia ingin bernostalgia dan camping dulu sebelum pulau ini dijadikan hotel. Padahal, Ray khawatir jika sampai kuburan Jani ditemukan oleh orang lain. Sementara Fred yang tidak peduli lebih kepikiran kepada Jill yang sampai saat ini belum ia lihat. Can't tell you how sorry I was when I heard it. Kaya! Except setelah dirujak sekop bertubi-tubi, Fred pun akhirnya meninggoy. Lalu Ray bergegas mendatangi Jill yang kini sedang berusaha melarikan diri.
Siapa sangka semua kengerian ini berawal dari kebiasaan Jani yang suka tidur sambil berjalan. Dan seperti yang kita tahu, kebiasaan tersebut menjadi petaka bagi Jani dan para pembimbing camping. Kematian Jani akibat tenggelam tentu saja membuat Ray panik. Terlebih karena pada saat itu cuma dialah satu-satunya saksi yang melihat kematian Jani. Dan karena Ray takut berurusan dengan polisi, ia memilih menguburkan Jani dan membuat cerita palsu bahwa gadis itu menghilang secara misterius. Sementara Fred yang tertipu oleh kebohongan Ray hanya bisa menanggung beban atas keteledorannya dulu. Tapi berkat kedatangan Jill, kebohongan Ray di masa lalu akhirnya bisa terungkap. Hingga Jani yang malang pun bisa dikubur dengan layak oleh keluarganya. Jika ada tambahan komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Jangan lupa tekan like agar gue makin bersemangat ngupload video lagi. Terima kasih dan sampai jumpa.